pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Mari kita akan siapkan diri kita untuk mulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu Yesus, membawa setiap hati kami, bahwa hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap ya Tuhan untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Memberkati setiap kami yang sudah hadir, tidak cuma mungkin yang masih dalam perjalanan, kiranya kami memberkati juga ya Bapa. Biarlah kami di tempat ini bersama-sama dapat memuji dan memuliakan nama Engkau. Biarlah kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Maka berkati ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya, dan dari semuanya itu biarlah nama-Mu saja yang akan diberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya, amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan puji Tuhan, kita akan tinggikan namanya. Haleluya Yesus. Tuhan Maha Mulia, Tuhan Maha Mulia. Haleluya. Tuhan
Tuhan sungguh baik buat kehidupan kita. Tuhan yang senantiasa mengasihi dalam kehidupan kita. Kita ada di tempat ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang mengasihi kami Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah melihat bentuk dan rupa kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau
ya Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Haleluya Yesus. Tuhan mengerti isi hati kita Bapak Ibu. Biarlah hidup kita hanya tertuju kepadanya. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik. Engkau yang mengerti. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yesus. Haleluya. Yesus kau baik. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan iringan kedua kita akan pujikan pujian kita atas nama Kau Bapa yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti rasa tetesan air mata, tetapi biarlah ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti rasa tetesan air mata, tetapi biarlah ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang Haleluya. Bapak yang berdoa firman Tuhan. Haleluya. Banyak hal yang bisa terbukti bahwa Engkau senantiasa baik bagi kami dalam segala keadaan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan saat ini buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat berkat-berkat-Mu, buat setiap apa yang Tuhan nyatakan dalam Tuhan kami. Kami bersyukur boleh menikmati karya Tuhan yang sungguh indah dalam kehidupan kami. Setiap perkara-perkara yang kami nikmati, yang kami alami, yang kami hadapi, kami bersyukur Tuhan Engkau tetap setia dan selalu baik buat kami. Bagi kami sangat bersyukur Tuhan kalau kami ada di tempat ini bersama-sama seluruh dan jemaat-Mu di tempat ini. Satu kemurahan besar bagi kami untuk kami boleh pergunakan sebaik mungkin. Kami menyediakan hati dan pikiran kami waktu semua buat Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, belum seberapa dan tidak seberapa Tuhan waktu kami bagi untuk Engkau Tuhan, bagi Engkau Tuhan. Namun kami percaya Tuhan Engkau tetap baik buat kami, tetap mengasihi kami, tetap setia kepada kami, dan kami percaya Tuhan pagi hari ini
Kuasa Tuhan sempurna kepada setiap kami tanpa terkecuali, membawa kami masuk di dalam hadirat Tuhan untuk boleh menikmati kuasa dan hadirat Tuhan, menikmati baiknya, menikmati kuasanya, menikmati satu sukacitanya, di mana yang Tuhan siapkan bagi kami, setiap orang-orang yang sungguh percaya dan mengasihi Engkau Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Sementara saat kami mendengar firman Tuhan, kami mau menanggapi dan merespon dengan kesungguhan hati kami yang paling tulus, yang paling dalam ya Tuhan, bagi Engkau Tuhan, untuk kehidupan kami, untuk pertumbuhan iman rohani kami Tuhan. Mampukan kami membawa diri dan hidup kami, jiwa dan roh kami untuk masuk dan diam di bawah kaki-Mu, mendengar suara Tuhan, menikmati kuasa dan berkat pagi ini Tuhan. Dan tolong Tuhan berkati setiap kami yang datang pada pagi hari ini, berikan kami kekuatan, hikmat dan kasih untuk merespon firman Tuhan, dan secara khusus buat hamba-Mu yang menyampaikannya. Mampukan Tuhan dengan urapan kuasa Tuhan menjadi penyalur berkat bagi setiap kami yang mendengar, yang mengasihi Engkau, yang merespon menanggapi firman-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap firman tidak akan terlewatkan, akan masuk di telinga kami, boleh kami cerna, kami tanggapi, kami responi Tuhan, untuk kami aplikasikan dalam setiap langkah-langkah hidup kami, agar hidup kami tetap teguh di dalam Engkau, dan bahkan semakin teguh, dan kami boleh mampu berbuah bagi Engkau Tuhan. Di mana kami ada Tuhan dipermuliakan. Tolong Tuhan urapi setiap kami, urapi ruangan ini, kuduskan dari perkara-perkara yang tidak berkenan bagi Engkau Tuhan, dan bawa kami masuk sekali lagi dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu dan berkat-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. 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 Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, biarlah kasih Tuhan terus menaungi dalam setiap kehidupan kita. Kami merasakan bahwa Tuhan itu baik, Bapa kita itu baik. Kita seharusnya bersyukur saat kita berdoa, saat kita berseru, kita bisa memanggil Dia itu Bapa. Ya. Jadi ada hubungan yang sangat dekat, ya, ada hubungan yang sangat erat. Kalau kita memanggil Bapa, ya, jadi kita tidak memanggil Om, tidak memanggil Pak D, ya, tapi kita manggilnya itu adalah Bapa. Ya. Jadi kalau kita memanggilnya Bapa, itu berarti ada keakraban, hubungan yang dekat gitu loh Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita bersyukur. Jadi kami boleh merasakan bagaimana hari-hari yang kami lalui dan kita boleh bersama jalani. Kita melihat bahwa memang Bapa kita itu adalah Bapa yang baik. Bekerja Tuhan di tempat ini, diri berjalan dengan baik, ya, semua oleh karena penyertaan daripada Bapa kita yang baik. Demikian juga dalam kehidupan Kristen, dalam setiap kehidupan pribadi kita, mengiring Tuhan, itu harusnya semakin hari semakin baik. Ya, semakin hari semakin baik. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah kita mau melakukannya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita akan melihat bersama-sama di dalam Alkitab kita. Dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat ke-17, kitab Kolose pasal yang ketiga 17. Kolose pasal yang ketiga 17. Ayo kita baca sama-sama, ya, berulang-ulang kita baca ayat ini sampai ayat ini boleh tertanam di dalam sanubari kita, ya, dalam firman Tuhan ini, ya. Oke, yang sudah temu katakan amin. Ya, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekali lagi, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini, kita meneliti daripada ayat ini, ada dua hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita agar hari-hari kita itu
semakin hari itu semakin baik. Hari-hari yang kita lalui, ya, itu semakin hari juga semakin sempurna di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya kita senantiasa hidup di dalamnya, ya. Kita melihat di dalam ayat ini ada dua hal, yaitu perkataan dan perbuatan. Segala yang kita lakukan dan segala yang kamu lakukan, ya, dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bangun pagi sebelum kita mengatakan segala sesuatu dan kita mengucapkan perkataan apapun, itu harus didasari di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berkata-kata dengan istri kita, berkata-kata dengan anak-anak kita, saudara, sesuai firman Tuhan, segala sesuatu, firman Tuhan katakan seperti itu. Whatever you do in what, ya. Jadi segala sesuatu, whatever you, yang kamu kerjakan, kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita meruntut di dalam Alkitab kita bahwa seluruh Alkitab kita berbicara tentang kata perkataan, langit dan bumi itu dijadikan dengan perkataan Allah. Saya percaya dengan perkataan itu akan timbul berkat. Perkataan itu kalau kita gali, ini bukan apa namanya istilah, bukan tafsiran, tetapi ini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ini bukan tafsiran saya. Perkataan itu mengandung kuasa. Perkataan itu mengandung yang namanya pengampunan. Waktu kita mengatakan perkataan, segala sesuatu yang kita katakan di dalam nama Yesus, itu akan mengalir yang namanya pengampunan, kesembuhan, pemulihan, berkat kepada setiap orang. Ya. Kalau kita itu hanya sekedar berkata-kata, basa-basi, abang-abangi lambe, Bapak Ibu Saudara, ya itu tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi ngomong basa-basi. Mari kita memiliki kehidupan kekristenan semakin hari itu semakin baik di dalam Tuhan. Tuhan mau membangun kehidupan kita melalui perkataan kita. Jadilah teladan di dalam perkataanmu. Saya percaya itu akan mengimpartasi kepada anak-anak kita, Bapak Saudara. Amin. Pasti ini akan mengurangi angka permusuhan, angka perceraian, ya Bapak Saudara, angka pertikaian. Ya. Kalau kita mau membangun dengan perkataan yang baik, perkataan di dalam nama Yesus. Nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Nama Yesus itu nama yang memiliki kuasa baik di surga maupun di bumi. Baik di dalam kematian maupun juga di dalam kehidupan. Itu nama Yesus. Kalau kita berkata-kata di dalam nama Yesus, ada kuasa kesembuhan. Ya. Oleh karena itu, di dalam Alkitab kita, kalau kita baca tadi ayat berapa tadi? Ayat 17 ya. Kalau kita baca juga di dalam ayat yang ke-16 dikatakan apa? Di sana, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kalau perkataan Kristus itu ada di dalam hatimu dengan segala kekayaannya, kamu bisa mengajar, menegur, menasihati Bapak Ibu Saudara. Ya, sambil mengucap syukur, pasti ada nyanyian rohani. Ada nyanyian. Senang enggak Bapak Ibu Saudara? Di dalam rumahmu itu penuh kemuliaan Tuhan. Ya. Baik Allah, rumah tangga Musa, rumah tangga tokoh-tokoh Alkitab, Bapak Saudara, kita melihat bahwa sementara maut itu melewati, ada pujian. Itu yang namanya Pesah, itu namanya Paskah, itu adalah maut yang sedang melewati di depan pintu maut.
Tetapi Musa dan keluarganya, mereka itu penyanyi di dalam rumahnya. Maut melewatinya. Saat itu yang namanya Pagdut terjadi di negara Mesir, Bapak Ibu Saudara. Semua anak sulungnya Fir'aun sampai kepada anak sulungnya sapi dan semuanya binatang itu mati semua yang namanya anak sulung. Ya. Tetapi orang-orang yang menaruh perkataan Kristus dengan kekayaannya, perkataan Allah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan mereka ada nyanyian syukur, ada pujian, ada nyanyian rohani, ada mazmur, Bapak Ibu Saudara. Mereka mengucap syukur kepada Allah. Hari ini kan banyak Pagdut ya, pandemi itu kan bahasa Indonesia. Kalau Jawa ini kan Pagdut ya. Nah, Bapak Ibu Saudara. Nah, epidemi, wabah, ya, nah, macam-macam wabahnya. Ya, jadi sementara maut itu sedang mengintari, Bapak Ibu Saudara, maut sedang coba membuntuti banyak manusia pada hari itu. Tetapi kalau ada mazmur, ada puji-pujian, ada ucapan syukur, ada nyanyian rohani, maka kemuliaan Tuhan akan menaungi dalam umat. Dan Tuhan akan menolong, menyertai dan menjaga kehidupannya. Ini penting ada nyanyian perkataan yang keluar dari mulut kita itu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga perbuatan kita. Jadi tidak sekedar ngomong, ya, tidak hanya cukup kita mengatakan aku orang beriman, tapi perbuatannya tidak beriman. Ya, harus seimbang, harus balance antara perkataan dan perbuatan itu harus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita tidak bisa mengatakan aku mengasihi kamu. Nyanyinya apa? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, tapi perbuatannya tidak mengasihi. Tidak bisa. Kulihat wajahmu seperti kemuliaan raja. Sudah. Semena-mena kalau dulu. Sudah. Ini yang coba saya renungkan. Tuhan, apa maksudmu Tuhan? Gitu kan. Sementara dalam ini ya, di dalam saya sedang berdoa sementara saya baca ayat firman Tuhan ini Paulus juga mengingatkan kepada kita agar supaya orang-orang Kristen itu semakin hari itu semakin mengenal Tuhannya. Tuhanmu itu sopo. Ya. Nah, orang pas neng kuburan kok tahu Tuhanmu sopo. Mereka tidak kober tugasnya akeh. Misalnya orang kober takut. Sudah. Ya. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Yesus. Allah juru selamat kita punya nama yang dahsyat, punya nama yang hebat, Allah yang baik, Bapak Yesus. Oleh karena itu gini, kita tidak hanya sekedar mengatakan atau mengambil ayat firman Tuhan kita pakai, Bapak untuk kalau orang pakai ayat firman Tuhan, katanya orang beriman, Bapak Yesus. Ya toh? Nah, tidak seperti itu, Bapak Yesus. Firman Tuhan katakan apa? Dalam perkataan Kristus diam di dalam apa? Di dalam hatimu. Gitu. Dengan segala kekayaannya di antara kamu, dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian. Ini yang harus berlaku di dalam kehidupan gereja Tuhan. Saudara diberikan karunia oleh Tuhan. Saudara jangan menutup hati. Tuhan itu baik. Baik tidak sekedar di nyanyian, tapi di perbuatannya Tuhan itu baik. Ya toh. Jadi saudara jangan hanya pintar nyanyi katakan Yesus baik buat saya. Sayanya yang tidak baik. Ya toh. Nah ini. Mari Bapak Ibu Saudara dalam perkataan dan perbuatan itu harus ada perkataan Kristus diam di antara kamu. Supaya dengan segala kekayaan, supaya dengan segala hikmat
engkau dapat mengajar, menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian. Gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memiliki karunia untuk menegur, menasihati itu, mengkonseling. Ada gereja yang mengajar dengan hikmat. Saya percaya kalau ada kita saling menegur, tidak hanya sekedar tegur sapa, ya dong. Nah, tetapi menegur, menasihati, saling membangun satu dengan yang lain, ya dong. Ya, tidak hanya sekedar waktu ketemu, tetapi juga melewati media-media sosial, Instagram, WhatsApp, Bapak Ibu Saudara. Status-status kita itu harus membangun kehidupan gereja Tuhan. Sehingga gereja Tuhan ada nyanyian, ada mazmur, ada nyanyian rohani. Gereja kan bertumbuh. Dan wajah kita, perbuatan kita, perkataan kita seperti perkataan Kristus. Ya, ini penting. Segala sesuatu kata firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu lakukan, ya, baik dalam perkataan, perbuatan, ya, lakukan itu di dalam nama Tuhan kita Yesus. Orang yang sudah 12 tahun dia sakit pendarahan, Bapak Saudara. Dia berkata di dalam hatinya, dia sangat percaya, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Terjadi. Bapak Saudara. Ada kesembuhan. Ada perbuatan. Dia tidak hanya dari jauh saja, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Dia dari jauh saja tidak bisa. Perbuatannya apa? Dia datang. Melewati dia rintangan orang-orang banyak itu. Yesus kan dikerumuni orang banyak. Dia terobos itu dengan segala daya upaya dalam tubuh yang sakit, fisik yang sakit. Punya keyakinan. Asalku jamah jubahnya aku sembuh. Tidak bisa hanya ngomong tok ya, Bapak Saudara. Ya, harus berbuat sesuatu. Iman tanpa perbuatan itu iman yang kosong kayak wong gaji kluk bener Bapak Saudara. Ya. Nah ini. Nah datang. Orang itu kalau kepingin mengenal bapaknya, harus mau mengatakan sesuatu seperti bapaknya mengatakan sesuatu. Yesus itu patut diteladani. Dia adalah sumber teladan hidup. Makanya firman Tuhan katakan, hendaklah di dalam kamu hidup itu sempurnakanlah kasihku. Ini pasal 25 ya. Sempurnakanlah kasihku. Hendaklah di antara kamu terdapat juga perasaan dan pikiran yang sama. Yang terdapat juga di dalam siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Saya percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saat perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya, maka damai sejahtera Allah itu ada di dalam kita. Ya, damai itu tidak hanya bersumber dari duit, Bapak Saudara. Banyak orang duitnya banyak, tidak damai sejahtera. Bingung. Kemudian keterak COVID, ya, malah bingung. Ya. Habis. Dalam satu hari uang bisa habis, sekalipun itu triliunan. Ya, bisa. Ya. Orang kaya, macam apapun bisa habis dalam satu hari. Tapi kalau kita ingin menaruh perkataan Kristus dalam hidup kita dengan segala kekayaan, maka damai sejahtera Kristus itu ada dalam hidup kita. Wong itu kayak hikmat dari Tuhan. Akhirnya bisa mengatur, mengelola segala sesuatu yang menjadi miliknya Tuhan. Wong udah rantai hikmat, orang bisa ngatur. Bapak Saudara, pikirannya kayak bunek. Yo opo iki akhir gampang dihapus wong. Wis entek lenyap begitu saja. Oleh karena itu, dua hal ini yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita merunut dari seluruh Alkitab kita bahwa yang namanya perkataan Kristus itu luar biasa. Perkataan Kristus dan perbuatlah sesuatu, perbuatan Kristus dalam hidup. Lakukan itu di dalam nama Tuhan.
Jangan hanya istilahnya kita orang beriman gampang sumpah-sumpah demi nama Tuhan. Bukan itu. Itu bukan orang beriman. Sudah. Ya toh? Diutang dari ini. Wis kok tenang sesuk demi Tuhan ya toh. Sesuk bayar. Ya. Wis ora ngono-ngonoan. Wis sudah. Ya toh. Orang itu kalau di dalam Tuhan. Wis sudah. Enggak usah sumpah-sumpah. Ya toh. Nah. Enggak usah sumpah-sumpah, adik aja sumpah-sumpah. Sumpah demi rambut di kepalaku. Coba sing iso mutihne rambut, iso ngitemne rambut. Ora usah. Enggak usah demi rambut, enggak usah demi bumi, enggak usah demi apa-apa. Itu usah sumpah-sumpahan. Sepenting kok ada perkataan Kristus di dalam hatimu, ya toh, pasti kamu menjadi orang yang jujur. Kalau perkataan Kristus ada dalam hatimu, pasti hatimu penuh damai sejahtera. Kalau perkataan Kristus ada dalam hatimu, perbuatanmu pasti sesuai dengan perbuatan Kristus. Bapak tapi lek orang yang perkataan Kristus, Bapak saudara, yo itu ya ora. Wong ngamen mumet ae. Apa karena gereja mumet. Bapak saudara. Nang gereja ge opo to? Bapak saudara. Nggih. Nang gereja niku gawe opo nang gereja niku? Gereja niku bahasa orang nek dekat tekan tok ya akeh-akeh hukum. Ya, kita di gereja ini artinya bahwa kita itu mau bersyukur kepada Tuhan. Gereja yang hidup itu adalah kita. Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau kita ke gereja di mana kita bisa kumpul saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, itu gereja kita kumpul itu penting bersosialisasi bagi kita manusia. Sebagai makhluk sosiologi, kita sebagai makhluk tidak bisa hidup sendiri, makanya kita juga butuh orang lain untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu tujuannya gereja ngono kuwi. Bapak Ibu Saudara. Orang yang teko mulai kayaknya gunanya. Justru di gereja waktu kita berdoa, mari Tuhan ingatkan di dalam pikiran kita, saya mau, wah ini Tuhan kasih keren, ini foto ini saudara ya, saudara saya doakan. Kuatkan, datangi, kuatkan, ampuni. Bapak saudara. Ya. Itu perkataan Yesus ada di dalam hidup kita. Maka perbuatan kita pun, Bapak saudara, itu perbuatan yang mendatangkan syukur. Bapak saudara. Oh bersyukur, mboten namung syukur oleh rezeki akeh ndak. Gitu. Nama bersyukur itu artinya kita sembah sujud di hadapan Tuhan, mengagungkan Tuhan, menguduskan Tuhan, menghargai Tuhan, bersyukur. Bapak saudara. Mempersembahkan segala sesuatu dengan rasa syukur karena itu segala berkat Tuhan. Baik saudara. Ya, jadi waktu kita mempersembahkan sesuatu pada Tuhan tidak dasar dengan merusulo. Baik saudara. Ya, tak ikhlasin tidak seperti itu. Tapi dasarnya adalah karena Tuhan sudah memberkati saya dengan kekuatan, kesehatan, memberkati dengan rezeki, memberkati keluarga yang baik, lancar. Saya mempersembahkan sesuatu dengan syukur di hadapan Tuhan. Tidak terhitung nilai. Salomo itu mempersembahkan syukur kepada Tuhan, tidak terhitung nilainya. Bapak Ibu Saudara kalau pergi ke Bali, saudara kan lihat pura-pura itu di sawah. Di depan rumah ada pura. Oh di mana-mana itu ada pura. Ya. Tiap pagi mereka itu datang ke pura itu. Ya, ini menjadi satu gambaran ya, Bapak Saudara. Mereka mempersembahkan apa yang terbaik, apel, jeruk, pisang, itu yang terbaik kepada dewa-dewanya. Nanti setelah dipersembahkan, terserah mau dipakai dengan bom, ya terserah. Bapak Saudara. Itu yang mereka lakukan setiap hari. Belum lagi nanti kalau hari raya yang khusus Galungan, apalagi Kuningan ada ya. Hari raya Kuningan, hari raya Nyepi itu dia diam di rumah. Tidak ada lilin hidup, tidak ada. Nyepi, sepi semua. Abuan di mana stop, tidak boleh ada kegiatan. Ya pernah lihat itu, saya pernah di sana seminggu ada rapat daerah. Kalau ada rapat daerah tidak di sana. Bapak saudara, buru lagi waktu ketinggalan. Ya, saya lihat itu, wah, kok puro, di sawah puro, di dikelilingi puro, Bapak saudara. So kalah kita sama orang itu, Bapak saudara ya, terhadap dewa mereka, Bapak saudara. Yang mereka lakukan seperti itulah kita ini dewa di atas segala dewa, Tuhan Yesus.
Dewa di atas segala dewa, dia maha dewa. Bapak Saudara, maha dari segala-galanya. Maka kita waktu memperlakukan sikap kita, perlakuan kita kepada Tuhan, itu juga harus lebih intim, lebih akrab, lebih luar biasa. Pengenalan kita itu akan Tuhan. Kita harus menjadi tujuan utama dalam hidup. Perkataan Kristus itu harus ada dalam hidup kita. Lakukan segala sesuatu, dengan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan sudah cukup itu. Perkataan, perbuatan, lakukan itu di dalam nama siapa? Yesus. Saya percaya itu kalau kita melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu dilibatkan dalam kehidupan kita. Saat kita menyebut nama Yesus itu Tuhan itu dilibatkan dalam hidup kita. Mari kita melibatkan Tuhan, jangan melibatkan kekuatan saudara sendiri. Terbatas saudara. Ya, pengertian saudara itu gampang butuh, gampang lali gitu. Nah, usia-usia mulai munggah-munggah itu gampang lali gitu. Nah, tapi saya puji Tuhan gitu. Saya tidak gampang lali ayat penting gitu. Aku lali ayat terus aku bapak gitu. Nah ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini penting. Biarlah perkataan Kristus diam di dalam hati kita, supaya damai sejahtera Kristus itu ada dalam hidup kita. Kalau perkataan Kristus, kalau kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan perkataan Kristus, maka perbuatan kita pun itu akan sesuai dengan perbuatan Kristus. Tuhan itu rindu, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan itu mempunyai maksud, mempunyai kehendak gereja Tuhan itu bertumbuh. Gereja Tuhan itu semakin bertumbuh, bertunas, berakar, dan berbuah-buah bagi hormat kemuliaan. Itu adalah keinginan Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak kita itu adalah Bapak yang baik. Dan semua itu mendatangkan syukur dalam hidup kita. Ya, mari kita praktekkan dalam rumah tangga kita. Waktu mengatakan segala sesuatu, dasar perkataan kita itu adalah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perbuatan kita yang kita lakukan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya itu bisa terjadi saat perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya itu ada dalam hidup kita. Sehingga hikmat itu ada dalam hidup kita. Dengan hikmat itu kita mengajar, kita menegur, ya toh, sambil kita menyanyikan nyanyian rohani dan puji-pujian, ya, mazmur, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara semuanya ya. Biarlah maksud Tuhan Bapak Ibu tangkap dalam hidup saudara. Tuhan rindu melihat keluarga-keluarga saudara itu penuh dengan damai sejahtera. Kalau keluarga-keluarga saudara penuh dengan damai sejahtera, gereja Tuhan penuh damai sejahtera, maka Tuhan selalu tersenyum di surga. Tidak sulit. Roh Kudus itu selalu hadir di tengah-tengah kita. Dia akan melihat, dia akan melihat dan dia akan mencurahkan kuasanya, berkatnya. Saya percaya Roh Kudus itu memberikan kemampuan dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan menuntun dalam kehidupan kita. Dimanapun saudara berada, Roh Kudus itu akan memberikan kuasa di dalam hidup saudara. Tuhan berkati saudara, mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Setiap perbuatan Tuhan dalam hidup saudara, banyak hal yang Tuhan buat di dalam hidup saudara. Tuhan menaruh kekekalan di dalam hati setiap manusia. Tapi seringkali manusia tidak mengetahui pekerjaan Allah yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Ada banyak hal tugas yang harus kita lakukan selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Pada saat kita bangun, ada tugas yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh memperkatakan perkataan-perkataan dalam nama Tuhan.
kita boleh berbuat sesuatu sesuai dengan maksud-maksudnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya dalam pujian kepada Tuhan. Kata haleluya adalah saat saudara menyembah, meninggikan nama Tuhan. Tapi setiap perkataan, setiap perbuatan sudah lakukan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Mari kita bersama-sama memuji pujian. Bapak Ibu yang bisa, bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa kita nyanyikan. Banyak yang kau perbuat dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidupku. Ku bersyukur Bapak. Marilah pujikan pujian. Banyak yang kau perbuat Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang perlu, kasih-Mu sempurna yang ada dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Saya cepati berdiri bersama-sama. Katakan kepada Allah dengan imanmu, banyak hal yang kau perbuat dalam hidupku Tuhan. Rancangan indahmu terjadi dalam hidupku. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
angkat tangan kepada Tuhan, katakan ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Amin. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku Amin. Haleluya. kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya saat setiap manusia, setiap umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menyembah sujud di hadirat-Nya, menghargai Tuhan lebih dari segalanya. Dan saat Raja Daud dia bersyukur, dia tertelungkup di hadapan Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan dan hadirat Tuhan turun di atas bait-Nya. Tuhan turun di dalam istana Daud. Ada pengampunan terjadi di dalam istana Daud. Saat dia sadar dan naikkan syukur kepada Tuhan. Oh, haleluya. Kau luar biasa Tuhan. Kau hidup. Saudara jangan berpikir bahwa Yesus tetap mati saja tinggal di dalam kubur. Tetapi itu kubur sudah terbuka. Dia bangkit, dia naik ke surga, dia berdoa bagi setiap gerejanya. Agar gereja Tuhan bangkit. Gereja Tuhan dapat melakukan perbuatan Kristus di atas dunia ini. Memperkatakan perkataan Kristus di atas muka dunia ini. Saya tahu saudara juga bisa merasakan bagaimana Tuhan berbuat dalam hidup saudara. Banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup saudara. Saudara jangan terbungkam. Mulut saudara jangan tertutup. Hati saudara jangan tertutup. Buka semua. Tuhan mau mencurahkan kuasa yang baru, kuasa Roh Kudus di dalam hati saudara, dalam hidup saudara. Dan saudara mau diberikan kemampuan yang datang daripada Tuhan dari surga untuk bisa berbuat sesuatu yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita bersyukur kepada Tuhan.
dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Angkat suara saudara bersyukur kepada Tuhan. Angkat suara saudara bersyukur kepada Tuhan. Apapun masalahmu, seberat apapun masalahmu, letakkan di bawah kaki salib Tuhan. Kekhawatiranmu, ketakutanmu hari-hari ini, letakkan di bawah kaki salib Tuhan. Jangan kau bersandar kepada pengertianmu sendiri, kepintaranmu sendiri. Jangan kau bersandar kepada kekayaan uangmu. Akuilah Tuhan dalam setiap lakumu. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia menjamah setiap pribadi seperti ini. Haleluya. Kau yang datang dengan segala keraguan, kau pulang dengan segala kemenangan. Datang dengan segala ketakutan, kekhawatiranmu dalam hidupmu. Pulang. Pulang dengan sorak-sorai bersama Yesus. Haleluya. Angkatlah tongkat kepemimpinanmu. Di tanganmu ada tongkat kepemimpinanmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Akui Tuhan, nikmatkan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Allah yang telah membangkitkan iman dan roh kami di dalam Engkau. Yang mengangkat setiap hati-hati kami untuk kami boleh fokus hanya kepada Tuhan. Kami akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Seperti burung rawa jawali melewati langit biru. Demikian juga kami akan melewati banyak permasalahan dalam hidup kami. Tuhan yang memberikan kemampuan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Glory bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih. Kami percaya. Kami terima sesuatu dari Tuhan. Kami terima kemenangan, terima kesembuhan, terima pemulihan, terima berkat rohani daripada surga. Pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kekuatan yang datang dari Tuhan. Kami beroleh kemampuan yang dahsyat. Terima kekuatan, kami terima pujian, kami terima mazmur, nyanyian rohani yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan setiap iman anak-anak-Mu bagi hari ini. Saat mereka dengar firman-Mu, biarlah firman tidak akan berlalu begitu saja. Nah, firman itu akan tertanam di dalam hati mereka dengan segala kekayaannya yang terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dan biarlah damai sejahtera terus memerintah dalam setiap hati kami. Dimanapun kami berada, damai sejahtera itu akan tinggal dan memerintah, menguasai di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Kau tidak membiarkan kami sendirian, tetapi tangan Tuhan akan terus menggandeng tangan kami. Manapun kami pergi, Yesus beserta bersama-sama kami. Emmanuel, Allah menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan, berkati Bapak Ibu Saudara semuanya.